Bagi saya Pak Yusuf, kalau kesembuhan terjadi itu dahsyat. Tapi dalam keadaan sakit tetap melayani itu luar biasa. Walaupun Bapak bilang Bapak cuma baca, tapi buat saya Pak itu dahsyat Pak. Banyak orang beralasan sakit dikit tidak mau melayani, sakit dikit tidak melayani. 4 tahun, dari tahun 2020, Desember 2020 sampai Desember 2024 baru Tuhan sembuhkan. Tapi hambanya Gembala Sidang GBI Philadelphia tetap menunjukkan teladan. Dalam sakit maupun sehat tetap melayani Tuhan. Dalam sakit maupun sehat Yesus tetap harus dimuliakan. Ini yang Rasul Paulus alami. Aku beritakan Injil dalam keadaan sakit. Makanya dia bilang, sekalipun manusia lahiriah kita merosot, tapi manusia batinia kita dibaharui dari waktu ke waktu. Jangan dibalik. Jangan lahiriahnya yang dibuat bagus, batinnya berantakan. GBI Philadelphia Makassar. Ini pesan Tuhan di akhir tahun bagi kita. Apapun keadaannya, tetap lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Allah suka melatih kita, Allah suka memproses kita supaya tambah hari, tambah murni. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Syukur, terima kasih pada Tuhan Yesus melalui Bapak Gembala, Bapak Yusak Handoyo dan semua tim, juga Ibu yang mengizinkan atau menerima kami untuk bisa jadi saluran berkat pada kesempatan ini. Ini satu anugerah yang luar biasa. Saya sering teleponan sama Pak Johan. Karena Pak Johan ada beberapa kegiatan yang beliau mau libatkan saya. Dan beberapa cabang beliau seperti di GBI Debris di Tangerang. Dan juga beberapa GBI di Makassar, saya pernah khotbah tahun lalu khususnya. 1 minggu lalu juga saya masih ada di Makassar. Di Hotel Maiko ada KKR Natal. Dan puji Tuhan hari ini ada di sini mutlak anugerah Tuhan. Baik, saya tidak memperpanjang waktu karena durasi khotbah 40 menit. Dan memang harus dimaksimalkan karena setelah ini ada ibadah lagi. Mari kita buka Mazmur 23, Bapak Ibu terkasih. Satu Mazmur yang sangat familiar di kalangan orang Kristen. Mazmur 23 ada 6 ayat. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul yaitu Tuhan Gembalaku yang baik. Perhatikan ayat ini dan kita akan baca. Kalau Bapak Ibu punya kitab suci, kita bisa baca berbalas-balasan ya. Saya terlebih dahulu. Ayat 1, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2 jemaat, 2, 3. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. 6 sama-sama 2, 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk firman Tuhan. Alkitab berkata bahwa langit dan bumi pasti akan berlalu, tetapi firman Allah tidak akan pernah berlalu. Amin. Dunia di mana kita menumpang ini, menurut kitab suci, tambah hari tambah jahat, tambah hari tambah gelap. Tapi orang yang berharap kepada Tuhan dan firman-Nya selalu meyakini bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi langkah-langkah hidup kita.
Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, kata Mazmur 119 ayat 9. Dan oleh karena itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, diberkatilah semua umat Tuhan yang lapar dan haus akan kebenaran. Amin. Manifestasi orang yang lapar dan haus pasti mencari. Lapar makanan, haus minuman, pasti cari. Entah konro, entah sop saudara, atau palu apa? Palu basah. Karena lapar jadi pasti cari. Nah, orang yang ada dalam pertemuan kudus di Sabat Kristen yang diberkati secara khusus keluarga besar GBI Philadelphia Makassar. Ini satu bukti bahwa Bapak Ibu jemaat terkasih betul-betul mengerti bahwa kebutuhan primer kita, kebutuhan utama kita adalah kebenaran Tuhan. Amin. Kebutuhan tubuh itu makan, minum, pakai, olahraga dan seterusnya. Tapi kebutuhan roh itu adalah firman Allah, berdoa, beribadah, yang diberi karunia berbahasa roh, dia berbahasa roh, membangun dirinya di hadapan Tuhan. Amin, kekasih Allah. Itu kebutuhan rohani kita. Kehidupan yang sesungguhnya adalah yang di dalam kita, bukan yang di luar. Di dalam kita itu roh. Alkitab mencatat dalam 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-16, Bapak Ibu terkasih, 2 Korintus 4 ayat 16, Paulus bilang kami tidak tawar hati sekalipun meskipun manusia lahiria kami semakin merosot. Tapi manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kalau saya dengar kesaksian Bapak Gembala tadi itu mujizat. Dan memang kita orang percaya masih meyakini mujizat masih ada. Pokoknya sebelum kiamat mujizat masih ada. Amin. Tetapi bagaimanapun ayat tadi tidak boleh dilupakan. 2 Korintus 4 ayat 16. Bahwa manusia lahiria itu pasti merosot. Ya. Jangan aneh kalau hamba Tuhan sakit. Ya. Dari tahun 2020 atau 2021 Bapak sakitnya on off 2020 sampai 2024. Wow. Jadi jangan aneh kalau hamba Tuhan sakit. Beberapa kita Pak orang Kristen khususnya kayak kita, saya ini karismatik tulen. Beberapa orang karismatik tertentu gampang sekali menghakimi orang, menghakimi pendeta kalau pendetanya sakit. Jadi dianggap kalau dia pendeta, pengkhotbah, hamba Tuhan, pemuji, penyembah, worshiper, dia nggak boleh sakit. Itu dari mana rumusnya? Siapa yang melarang nabi sakit? Siapa yang bisa melarang rasul sakit? Saudara tahu? Nabi Elisa meninggal gara-gara apa? Gara-gara sakit. Nabi Elisa loh. 2 Raja-Raja 14 ayat 13. Ini nabi yang dipakai Allah secara luar biasa. Dalam doa-doanya banyak orang sembuh. 2 Raja-Raja 13 ayat 14. Ya. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Kurang rohani apa seorang Nabi Elisa? Kurang dahsyat apa pelayanan Nabi Elisa? Orang mati bangkit, mujizat demi mujizat terjadi. Bahkan waktu dia sudah meninggal, ada jenazah kena tubuhnya Elisa atau jenazahnya Elisa, orang itu bangkit, saudara-saudara. Tapi Anda lihat hamba Tuhan ini meninggal gara-gara apa? Sakit. Jangan bilang dia kurang doa. Paulus dalam keadaan sakit melayani. Galatia pasal 4 ayat 13, firman Allah berkata di sana, saudara-saudara, kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Bagi saya Pak Yusuf, kalau kesembuhan terjadi itu dahsyat.
tapi dalam keadaan sakit tetap melayani, itu luar biasa. Walaupun Bapak bilang Bapak cuma baca, tapi buat saya Pak, itu dahsyat Pak. Banyak orang beralasan sakit dikit tidak mau melayani, sakit dikit tidak melayani. 4 tahun, dari tahun 2020, Desember 2020 sampai Desember 2024 baru Tuhan sembuhkan. Tapi hambanya Gembala Sidang GBI Philadelphia tetap menunjukkan teladan dalam sakit maupun sehat, tetap melayani Tuhan. Dalam sakit maupun sehat, Yesus tetap harus dimuliakan. Ini yang Rasul Paulus alami. Aku beritakan Injil dalam keadaan sakit. Makanya dia bilang, sekalipun manusia lahiriah kita merosot, tapi manusia batinia kita dibaharui dari waktu ke waktu. Jangan dibalik. Jangan lahiriahnya yang dibuat bagus, batinnya berantakan. GBI Philadelphia Makassar. Ini pesan Tuhan di akhir tahun bagi kita. Apapun keadaannya, tetap lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Allah suka melatih kita, Allah suka memproses kita supaya tambah hari tambah murni. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Itu sedikit pendahuluan untuk merespon kesaksian Bapak Gembala. Dan berdasarkan Mazmur pasal 23 yang terdiri dari 6 ayat ini, saya akan menyoroti sebuah tema, yaitu pengembalaan yang sempurna. Sekali lagi, pengembalaan yang sempurna. Saya juga seorang gembala seperti Bapak Yusak. Hanya bedanya Bapak Yusak melayani Tuhan 1984 Pak ya. Itu saya baru umur 3 tahun Pak. Saya lahirnya 1981 Pak. Jadi dari sudut pengalaman beliaulah dan hamba-hamba Tuhan seangkatan beliau lebih makan garam, lebih pengalaman. Mereka sudah berjalan bersama Tuhan dalam suka dan duka, dalam pengalaman apapun, dan tetap berdiri sampai hari ini. Itu anugerah Tuhan luar biasa. Saya pemain baru, tapi saya tahu kunci kalau mau jadi berhasil, belajar sama senior, belajar sama hamba-hamba Tuhan yang lebih pengalaman, supaya kita bisa bertahan lama. Kadang-kadang ada anak-anak muda, pendeta-pendeta muda baru dipakai sedikit, goyangannya mulai angkuh, mulai sombong. Amsal 18 ayat 12 mengatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, kerendahan hati mendahului penghormatan. Jadi jangan coba-coba sombong, angkuh, merasa diri sudah hebat, bla bla bla. Tetap kembali kepada rumus kitab suci ini. Nah, menarik saudara-saudara, kami adalah gembala, tapi kalau boleh jujur, pasti kami gembala yang bukan sempurna. Saya bukan gembala sempurna. Kalau Bapak Yusak boleh bersaksi, beliau akan jujur mengatakan itu. Dan fenomena pengembalaan dari dulu sampai sekarang, kalau saya pribadi terhitung saya mulai melayani dan saya lihat pengembalaan, gereja ini, gereja itu, pendeta ini, pendeta itu, gembala yang di sana, gembala yang di situ. Saya melihat bahwa memang kalau kita datang hanya cari manusia, kita akan kecewa. Karena yang namanya pendeta, yang namanya gembala seperti kami, tidak sempurna. Saudara lihat saya hari ini, kalau saudara tinggal dengan saya 5 bulan, langsung ketahuan di mana kekurangan saya. Tapi kalau Anda bersama Yesus dari waktu ke waktu, Anda tidak akan menemukan sedikit pun kekurangan dari Yesus Kristus, Sang Gembala Agung. Kami gembala kecil, Dialah Gembala Agung, Sang Empunya Domba. Dia berkata kepada Simon Petrus ketika dia pulihkan Simon Petrus, Petrus yang jatuh itu tidak dibiarkannya sampai tergeletak. Yesus datang dan memulihkan Petrus dengan memberikan 3 pertanyaan. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lalu Petrus menjawab dengan begitu luar biasa betapa dia mengasihi Tuhan. Lalu ada 3 tugas. 3 kali Tuhan omong, gembalakanlah domba-dombaku, bukanmu. Tidak ada domba Petrus, tidak ada domba Paulus,
tidak ada domba Mel Atok, tidak ada domba Pak Yusak Handoyo. Yang ada adalah domba-domba Kristus. Yesuslah Sang Gembala Agung, Sang Pemilik domba yang mengirimkan domba-dombanya. Nih gembala kecil nama Mel Atok, urus. Nih gembala kecil nama Pak Yusak Handoyo, urus. Atau yang lain-lain lagi. Dan hari ini sorotan kita adalah pertama-tama untuk porsi atau urusan atau peran atau pengembalaan dari Sang Gembala Agung yang sudah saya sebutkan. Dia adalah gembala dengan pengembalaan yang sempurna. Mari kita lihat bagian per bagian dari Mazmur pasal 23. Ini khotbah 40 menit saja. Ibadah kedua saya sambung. Kan ada ibadah kedua toh Pak? Oke. Kita mulai ayat 1 ya. Mazmur Daud. Daud hanya salah satu penulis Mazmur Bapak Ibu. Tidak semua Mazmur ditulis oleh Daud. Dari 150 pasal kitab Mazmur, Daud itu menulis kurang lebih 75 sampai 76 Mazmur saja. Ada Mazmur Asaf, ada tulisan Salomo, ada doa Musa juga, ya. Jadi dia hanya salah satu pemazmur. Tapi memang Mazmur ini ditulis oleh Daud. Dan biasanya para pemazmur kalau tulis Mazmur itu ada keterlibatan Tuhan dalam pengalaman pribadi mereka dengan Allah, ya. Misalnya kalau dia sedang dikejar musuh lalu dia bersembunyi di balik gunung batu, mulailah keluar Mazmur, Allah adalah gunung batuku. Artinya dia lolos bukan karena gunung batu itu, tetapi Allah lah gunung batunya yang sejati. Ketika ada peperangan, benteng di Yerusalem itu sangat kuat, lalu mereka berkemenangan, mereka lolos, mereka luput dari serangan musuh. Kemudian Raja Daud bikin Mazmur, Allah adalah kota bentengku. Itu ada backgroundnya, ada latar belakangnya, ada pengalamannya. Begitu pula ketika Raja Daud menuliskan Mazmur seputaran gembala. Dia adalah seorang gembala. Saudara tahu kan? Dia adalah gembala yang all out. Dia adalah gembala yang total. Dia adalah gembala yang rajin. Dia adalah gembala yang rela mati demi domba-domba dan kambing gembalaannya. Dia lawan singa, dia lawan beruang, hanya untuk mengamankan domba-dombanya. Tetapi ketika dia melihat lebih jauh lagi, dia melihat kepada Allah, Sang Gembala yang sangat dahsyat dan luar biasa. Raja Daud menggembalakan domba-domba dalam jumlah yang sedikit, kambing-kambing dalam jumlah yang sedikit. Tapi dia lihat ada satu gembala yang sempurna, yaitu Allah Yahweh, Allah Bapa kita di sorga. Amin. Nah, seperti apa pengembalaan Tuhan menurut pengalaman rohani Daud? Yang pertama, setelah Mazmur Daud dilanjutkan kalimat berikut, Bapak Ibu perhatikan ayat 1. Tuhan adalah gembalaku. Jadi Daud mau menyoroti di sini bahwa Tuhan itu menggembalakan secara pribadi. Dalam ayat ini, betul ada ayat-ayat yang menggambarkan pengembalaan Allah secara kolektif. Dibawanya umatnya dari Mesir keluar seperti seorang gembala menuntun kawanan domba. Itu pengembalaan secara kolektif. Tapi menurut Daud dia bilang begini, Tuhan adalah gembalaku. Jadi Allah bukan hanya menggembalakan satu kumpulan besar, tapi Allah mengenal individu lepas individu. Makanya kalau saudara bandingkan dengan apa yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal 10 ayatnya yang ketiga, Tuhan Yesus berkata demikian. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Saya lihat ini gereja, ini kategori besar ini. Kalau buat saya ya, Bapak Gembala, ini gereja besar. Saya juga gereja puji Tuhan lagi bertumbuh. Jujur Pak, saya tidak kenal satu-satu. Saya tidak tahu satu-satu. Apalagi Bapak waktu dari tahun 2020 sampai 2024, pasti lebih lupa. Ya on off begitu. Bagaimana mau ingat? Sampai mau doa aja tulis nama, ini siapa?
Tapi gembala kita, dia berkata, aku memanggil domba-domba masing-masing menurut namanya. Sejak dia memilih mereka menjadi milik kepunyaannya, sampai kekal, sampai hari penghakiman, ketika kita semua menghadap tahta pengadilan Allah. Ada lagu Kidung Jemaat yang lama, dia bilang begini, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan ku ada. Saudara, Tuhan tandai Anda dan saya. Pak Prabowo tidak mungkin menghafal satu-satu orang Indonesia, khusus yang Kristen, ya, tidak mungkin. Saya nonton tadi malam Natal Nasional, saya dengan Pak Pendeta Rudi, setelah jemput kita dua masih makan es pisang hijau, sambil nonton Natal Nasional, iya kan? Seorang Prabowo, seorang ketua GBI, Bapak Yusak atau saya, kalaupun hafal, kalau kita bisa hafal puji Tuhan, tapi memahami domba itu sampai kedalaman hatinya, tidak mungkin kami mampu. Tapi Yesus Kristus yang kita sembah, dia mengenal orang sampai kedalaman hati. Ingat saja pada waktu Daud mau dipilih, sebelum dipilih Daud tidak diikut sertakan. Daud adalah anak tertolak, Daud adalah anak yang tidak dianggap. Acara seresmi itu untuk menggantikan Raja Israel, Eliab dan abang-abang yang lain. 7 orang ada, Daud tidak diikut sertakan. Hamba Tuhan sekelas Samuel aja bisa salah nilai orang. Samuel menilai dan berkata, pasti ini nih, ini yang cocok ganti Saul. Lihat satu-satu semuanya, Tuhan bilang apa? Tidak. Samuel, manusia melihat apa yang di luar, tetapi aku melihat sampai kedalaman hati. Ada orang yang kita lihat baik padahal penipu. Ada orang yang kita lihat kelihatan jahat, arogan, padahal tulusnya luar biasa. Kalau Samuel bisa salah, masa Mel Atok? Mel Atok siapa? Levelnya jauh di bawah Samuel. Jauh. Samuel aja salah nilai. Tuhan bilang kau lihat yang di luar, kau lihat yang bagus, bla bla bla. Aku tidak lihat itu. Lalu Samuel tanya Isai, masih ada tidak anakmu yang lain? Ada satu, ada Mi. Lagi urus kambing domba. Coba panggil dia. Dari jauh kemerah-merahan langsung Tuhan bilang, Samuel, aku pilih dia. Makanya di Mazmur tertentu, Mazmur pasal 10 ayat 27. Ini jangan-jangan saya sudah mulai on off juga ini. Ini saya rasa tanda mulai kurang bagus ini ya. Mazmur Mazmur 10 ayat 27. Jangan-jangan ini memang undangan datang untuk pindah, Pak. Sakit ya. Mazmur 27 ayat 10. Aduh, tidak ini. Karena tadi malam pesawat jet lag aja, saya tidak tolak. Dalam nama Yesus, singkirkan. Sama-sama baca jemaat. 1, 2, 3. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Siapapun tolak aku, Tuhan tidak tolak aku. Saya ini juga anak tertolak, Bapak Gembala. Aduh, tertolak. Miskin kelas berat. Benar. Saudara saya orang Kupang di Makassar ini ada banyak juga. Dan mereka tahu persis background saya. Itu miskin kelas berat. Saking miskin lagi, sudah miskin lagi, nakal lagi. Jadi orang tua suka ngomong pakai bahasa NTT. Kalau tahu dari kecil kau begini, saya cekik kau kasih mati waktu umur 3 bulan. Orang tua, Pak, kita tidak tahu gereja semua. Papa Katolik, Mama Protestan. Ibadah Katolik kita buka rumah. Ibadah Protestan buka rumah. Katolik sama Protestan tidak datang, kita panggil orang main jalangkung. Serius pasang angka dulu Porkas, Pak. Porkas kan adik kandungnya SDSB. Oh, saya hafal itu. Jadi panggil setan minta angka. Katanya opa keluar dari kuburan, spidol bergerak sendiri. Tulis 4 angka, kita sudah bersyukur. Ini tambah-tambah uang fondasi. Pasang ternyata salah, kurang ajar juga nih setan ini.
Bapak Ibu terkasih, ya, ini ayat luar biasa. Tapi setelah saya kenal Yesus, di awal kenal Yesus, tidak langsung semudah membalik telapak tangan, tidak langsung melayani. Melayani berproses, khotbah keliling sana sini, baju cuma itu, celana cuma itu, baju merah hati, celana coklat, beli di Cakar Bongkar. Kalau di sini kan Cakar Bongkar toh, di sana bilang rombengan, cak benar. Yang beli juga orang. Itu celana dari Tiongkok, saya hafal itu. Tidak tahu itu kungkung siapa punya, pokoknya kancingnya sekitar 6 ya. Panjang di sini itu kancing semua. Celana model apa ini? Apa yang beliau takutkan sampai bisa 6 begitu? Iyo, jadi kalau tiap kali saya datang ke pelayanan, langsung orang bilang, hamba Tuhan merah hati. Karena baju selalu merah hati dan celana coklat. Khotbah 3 kali, khotbah pertama, khotbah kedua, baju udah garam semua kan. Udah langsung lambang Pulau Timor di sini. Jadi harus dicuci, jemur lagi, pergi ketiga pakai khotbah yang sama. Ya. Tetapi saya bersyukur Dia Allah memang melatih kita untuk naik dari satu tangga kepada tangga yang lain, dari satu level kepada level yang lain. Manusia maunya instan, cepat jadi cepat saji. Tapi Allahmu dan Allahku, Allah yang kita sembah, Sang Gembala Agung, menyukai proses. Dan dalam proses itu Anda tidak sendiri, saya tidak sendiri. Sebab Dia mengenal kita pribadi lepas pribadi sampai kedalaman hati kita. Bahkan Dia ngerti kalau saudara nangis saja Dia sudah tahu apa bahasa di balik tetesan air matamu dan air mataku. Dia sudah tahu. Makanya ada pencipta-pencipta lagu dari Timur bikin lagu. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Yang saya suka dari kalimat lirik itu adalah Dia mengerti bahasan tetesan air mata. Ibu-ibu nyembah, tiba-tiba air mata jatuh, Tuhan sudah tahu. Dikejar koperasi kan. Tuhan so tahu. Ini koperasi. Maksud saya adalah Tuhan ngerti bahasa tetesan air mata. Amin. Tapi tolong ya yang ditugaskan doa, jangan karena ada lirik itu, Yesus mengerti bahasa tetesan air mata, maju tidak doa hanya nangis. Tidak boleh itu. Jadi kekasih Tuhan menarik bahwa kita harus bersyukur Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia kenal kita. Siapapun bisa menolak kita, Yesus tidak akan menolak kita. Yohanes 6 ayat 37, Tuhan Yesus bilang begini. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Wow. Saya ditangkap polisi berkali-kali karena tusuk orang, rampok. Saya perampok kelas kakap. Jemuran tetangga yang dijemur lebih dari jam 10, saya anggap amal ibadah. Saya akan bantu angkat dan setrika dan masukkan ke lemari saya sendiri. Penjahat kelas kakap. Dari kecil udah badung, nakal saudara-saudara. Natalan di gereja. Kita disuruh, ayo anak-anak maju bakar lilin. Pohon terangnya hampir sentuh plafon. Yang kita bakar bukan lilinnya, bakar pohon terangnya. Serius sudah. Makanya hari ini kalau saya bisa jadi pendeta, saya tidak tahu mau balas apa. Semua mutlak anugerah Tuhan semata-mata. Dan ayat ini jelas, ia tidak akan kubuang. Siapapun Anda dan saya, apapun latar belakang kita, yang saya percayai, siapapun yang menerima undangan Kristus, marilah kepadaku, semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Jadi kita bukan hanya hafal ayat, kita mengalami kuasa dari ayat itu. Merubah hidup kami. Makanya sekarang kalau jadi pendeta, itu anugerah Tuhan luar biasa. Tuhan baik. Pukulan polisi, terali besi tidak bisa merubah kami. Tapi jamahan Kristus membuat kami menjadi ciptaan baru. Haleluya. Yang kedua, seperti apa pengembalaan yang sempurna dari Sang Gembala Agung? Tadi kita sudah bahas, Tuhan adalah gembalaku. Lalu dia lanjut dengan, takkan kekurangan aku. Amin. Yang pertama, dia menggembalakan kita secara pribadi. Yang kedua, dia menggembalakan kita dengan cara mencukupkan kebutuhan kita. Ditandai dengan kalimat ini, takkan kekurangan aku. Sebenarnya saudara-saudara, rumus Kristen itu jelas. Orang cari Tuhan tidak mungkin kekurangan. Amin. Kalau ada orang-orang yang dikasih kelimpahan luar biasa, itu suka-suka Tuhan. Dan biasanya Tuhan punya tujuan. Karena kita diciptakan dengan dua tangan. Satu tangan untuk menerima, satu tangan untuk sorong. Kita tidak diciptakan seperti tangki yang hanya menampung, dan menampung. Tuhan menciptakan kita seperti leding, atau kita ini adalah saluran. Tahu akibat hanya menampung dan tidak menyalurkan. Saudara yang ke Israel tahu cerita laut mati. Laut mati itu tidak ada kehidupan karena hanya menampung dan tidak pernah menjadi saluran. Tapi Kristen yang rohaninya hidup, rohaninya betul-betul melekat kepada Allah, Anda dan saya tidak akan kekurangan. Amin. Tidak akan kekurangan itu sama dengan pas, cukup. Dalam doa Bapa kami, Yesus bilang apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. 1 Timotius 6 ayat 6, Paulus berkata, ibadah disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Amin. Cukup sama dengan pas. Pas mau beli mobil baru, pas ada uang. Amin. Pas mau liburan ke Eropa, pas ada uang. Haleluya. Pas mau ziarah ke Israel, pas ada uang. Pas mau buka bisnis baru, pas ada uang. Haleluya. Pas habis. Kan pas. Tapi kalau pas ada jangan pelit loh ya, dosa. Amin, saudara. Itu rumus kita sebagai orang percaya. Saudara, di dalam kitab suci itu ada bagian-bagian firman yang tidak boleh dipaksakan jadi rumus. Tapi ada bagian-bagian firman yang memang harus jadi rumus. Yang tidak boleh dipaksakan jadi rumus adalah bagian-bagian firman yang bersifat cerita. Yesus jalan di atas air. Pernah baca itu? Tidak usah ikut. Jangan saudara biasa bagaimana Yesus jalan di atas air. Saya juga tidak mau tahu, mau coba-coba. Ikan hiu telan. Siapa yang suruh? Kecuali setelah jalan di air itu Yesus bilang, hai anak-anakku, sebagaimana aku jalan di air, kau juga jalan di air. Tapi itu tidak ada, jadi jangan cari hal. Buat anak-anak muda yang masih jomblo, Yesus tidak nikah, amin. Amin. Itu juga bukan rumus. Jangan orang WhatsApp, adek saya suka kok, minta maaf sebagaimana Yesus jomblo, saya memutuskan untuk menolak semua cinta-cinta yang lain kecuali Yesus Kristus Tuhan. Siapa yang aja? Tapi kalau yang rumus tuh perintah, larangan, janji. Salah satu janji ialah cari Tuhan tidak akan kekurangan. Amin. Mazmur pasal 34 ayat 10 dan ayat 11 dengan jelas pemazmur berkata demikian. Perhatikan. Takutlah akan Tuhan, hai orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Amin. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Raja Daud mengatakan, dari aku muda sampai aku tua, aku tidak pernah melihat orang benar minta-minta roti.
Para teolog mengatakan kalau ada orang Kristen yang sedikit-sedikit bersaksi, aku kurang. Dari 2022 kurang, 2023 kurang, 2024 kurang. Mungkin Anda tidak mempraktekkan Matius 6 ayat 33 secara benar. Ayat ini, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua kebutuhan Anda akan dicukupkan. Amin, kekasih Allah. Istri saya mau nikah dengan saya, tahu sendiri pendeta karismatik yang mulai pelayanan baru-baru memang berat. Jemput istri pakai motor Vega R. Itu kredit uang muka 1,5 juta. Itu teman saya polisi yang kasih pinjam uang. Ini jujur-jujur saja. Jadi orang tuh mulai ragu. Lalu mulai memprovokasi istri saya yang waktu itu pacaran sama saya. Dia sudah seorang ASN. Kau nikah dengan Mel atau kau makan apa? Saya bilang, Nona, honey bunny tutti frutang, sini. Sini kakak ajar tentang cinta, sadar. Nona, sepanjang kakak hidup melayani dan dari kesaksian hamba-hamba Tuhan, kakak tidak pernah melihat ada pendeta mati tidak makan. Pendeta mati di meja makan banyak. Dokter Solarang babi kecap itu dikurangin, Pak. Oh tidak. Iman sebesar biji sesawi saja pindahkan gunung. Iman kami bukan biji sesawi, biji nangka. Kacau. Pendetanya mulai sombong rohani. Makan tripping sendiri tanpa musik, leher patah. Tak, innalillahi wa inna ilaihi rajiun di meja makan. Jadi saya bilang, Nona nikah dengan kakak, Nona bahagia. Tanda kakak punya mulut. Nona tidak lihat apa-apa kan sekarang, toh kosong. Semua kosong. Tapi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Beriman dulu baru Tuhan bawa kepada kenyataan. Amin. Yang berikut. Haleluya. Ini kasih tahu aja jamnya ya. Kan masih ada ibadah kedua, kan boleh disambung. Tuhan baik ya. Yang kedua, ayat 2, ayat ketiga. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi ini mempertegas bahwa memang Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Rumput hijau adalah kebutuhan domba. Air tenang adalah kebutuhan domba. Tidak ditambah di situ, rumput hijau lada hitam. Maksudnya sorotannya adalah ini kebutuhan. Percaya deh, Allah akan memenuhi keperluan kita. Pasti, tidak ada orang Kristen bilang menderita, itu harusnya tidak ada. Kecuali perkara khusus atas seizin Tuhan seperti jemaat di Makedonia, itu beda cerita. Itu pun tidak bisa jadi rumus. Rumus kita ialah cukup, tidak kekurangan. Amin, kekasih Allah. Kemudian, poin ketiga. Dia bukan hanya memenuhi kebutuhan lahiriah, tapi dia juga memenuhi kebutuhan rohani kita. Ayat 3, ia menyegarkan jiwaku. Dari terjemahan NIV, he restores my soul. Dia memulihkan jiwaku. Kita sebagai manusia kadang-kadang kan ada gundah gulana, masalah sana sini ya. Kadang-kadang kita sesama hamba Tuhan pun jujur aja. Kita kadang-kadang saya harus tegur keras beberapa gereja yang pergi ke kota mana aja pasti bikin kacau. Ada beberapa gereja dan saya tegur, saya salah satu yang menegur. Kita ini kan semua sudah ada patoknya masing-masing. Urus, ini datang tarik domba orang, kunjungi orang, sudah tahu orang berjemaat. Kadang-kadang meresahkan, ya. Itulah gembala yang tidak sempurna. Tapi kalau gembala agung, di hadiratnya kita mendapatkan pemulihan jiwa. Amin. Dunia tambah hari tambah ngeri, penyesatan di mana-mana. Tapi jangan takut, Allah tidak pernah kerja setengah-setengah. Dia bukan hanya memenuhi kebutuhan lahiriah kita, tapi kebutuhan rohani kita, ketenangan jiwa kita, Dia akan jaga. Dia tidak akan membiarkan kita jalan di jalan-jalan yang sesat. Makanya ini ayat berkata di ayat 3, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara lihat terjemahan lain, dia bilang oleh karena reputasinya.
Anda dan saya aman itu untuk nama baiknya dia. Apa kata dunia? Kalau domba-domba milik Tuhan Yesus mengalami kesesatan, kekurangan, apa kata dunia? Jadi kenapa dia memenuhi kebutuhan jasmani rohani kita untuk menjaga reputasinya, menjaga nama baiknya. Dia tidak mau orang bicara yang tidak tentang milik kepunyaannya. Anda dan saya biji mata Allah. Karena namanya, bukan namamu atau namaku, namanya. Apa kata dunia kalau domba-dombanya keteteran, lari sana lari sini? Tidak, dia jaga kita dengan sempurna. Amin. Lalu dia lanjut, saya secara cepat supaya sampai ayat 6. Saudara, ayat 1, 2, dan 3, pengembalaan Tuhan kelihatannya enak semua. Menggembalakan secara pribadi, mencukupkan kebutuhan kita rohani maupun jasmani. Tapi masuk ayatnya yang keempat, mulai ada masalah di sana. Saudara lihat ayat 4, sama-sama baca, bilang apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. 5, 2, 3. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Saudara lihat, pengembalaan Tuhan kelihatannya indah, enak. Tapi masuk ayat 4, mulai ada lembah kekelaman. Masuk ayat 5, mulai ada kata lawan. Dari 2020, Desember 2020, Pak Yusak mengalami lembah kekelaman. Tapi apakah dalam lembah kekelaman kemudian gembala yang sempurna ini berhenti menggembalakan kita? Tidak. Dia tetap menggembalakan kita dalam penderitaan. Dia tetap menggembalakan kita dalam kesulitan. Dia tetap menggembalakan kita dalam kesakitan-kesakitan, pergumulan kiri kanan muka belakang. Yesusmu dan Yesusku tidak akan tinggalkan kita. Bahkan kelihatan masalah itu lama, masalah itu menyakitkan, tapi dia tidak tinggalkan engkau. Kata lawan di ayat 5 itu dari terjemahan Inggris itu ternyata bentuknya jamak, enemies. Musuhnya orang Kristen tuh banyak. Sekarang ajaran Kristen diobok-obok sana sini. Kalau saya sih pribadi, saya santai aja ya. Kalau ada waktu saya tanggapi, tapi tanggapinya dengan penuh hormat. Hanya memang gaya khotbah saya ini kelihatan keras, jadi orang pikir marah. Padahal memang muka sudah hancur begini dari dulu. Bukan marah, memang gaya khotbah. Saya mau pelan-pelan, tidak jadi diri sendiri. Kalau menyerang agama orang, tidak ada Kristen ajar serang agama orang. Coba cek, tidak ada. Tapi jangan kau injak-injak kebenaranku. Para teolog mengatakan anjing saja akan menggonggong kalau tuannya diganggu. Itu anjing. Masa akan aku hamba Tuhan? Kebenaran Tuhanku dipermainkan, lalu aku diam saja? Anjing lebih baik dari aku. Saya tidak mau tinggal diam. Tetapi saudara-saudara, sekalipun ada lawan, Alkitab berkata Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan. Lawan lagi stres, bahkan lawan lagi resesi. Kita resepsi terus, beri tepuk tangan yang meriah begitu. Satu Israel resesi, tapi Elia resepsi di Sungai Kerit. Amin. Minum dari Sungai Kerit, mandi dari Sungai Kerit. Tiap sore burung gagak kirim roti dan daging. Dunia resesi, anak-anak Tuhan bisa resepsi. Di tengah lawan Allah memberkati kita. Amin. Tongkatnya, gadanya menghibur kita. Tidak pernah Tuhan tinggalkan kita. Dan yang terakhir, benar-benar terakhir, beberapa wajah mencurigakan ya. Tidak apa-apa, pembalasan adalah hak Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu terkasih, ayat 6. Sama-sama baca 2, 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Garis bawahi seumur hidup, garis bawahi sepanjang masa.
Seumur hidup maksudnya sejak kita dilahirkan sampai nanti kita tutup usia kapan. Sepanjang hidup itu Allah setia. Dan apakah hanya sepanjang hidup? Tidak, sepanjang masa bicara tentang kekekalan. Jadi siapakah gembala kita? Seperti apakah pengembalaannya di bagian terakhir? Dia menggembalakan kita dengan penuh kesetiaan. Dia setia seumur hidup kita. Bahkan dia setia sampai kekal selama-lamanya. Makanya sebelum naik ke sorga dia berkata kepada murid-muridnya, di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi untuk menyiapkan tempat bagimu. Supaya tempat di mana aku berada, kamu berada. Tuhan tidak hanya mau sama-sama dengan kita di gereja atau di GBI Philadelphia. Allah mau sama-sama dengan kita di rumah Bapa. Beri tepuk tangan yang meriah. Saya selesai. Tuhan dimuliakan. Mari kita berdiri bersama-sama.